Oke, ya. Sekarang kalau sudah, saya akan memunculkan CV2 show sama ya. Saya kasih image, katakanlah, kemudian saya ambil ke image gambarnya. Terus kalau sudah, sekarang kita akan bikin ininya ya. Jika kayak tadi ya, CV2 ini boleh apa saja ya. Width key, sama dengan katakanlah saya mau web ini huruf, saya tekan huruf Q gitu ya. Kedua, maka saya akan break. Oke, saya setelah ini cap.release. Oke, kemudian save itu destroy. Ya, berarti kita sudah bikin untuk membaca video capture kita ya. Saya akan coba ya. Oh, tapi sorry, ini nggak kelihatan kalau nggak share screen satu. Oke, seperti ini ya. Saya sudah menampilkan kalau saya tekan tadi apa, key, maka dia akan selesai gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk memunculkan ya, mengulang aja dari yang lalu. Kita akan mencoba mengubah ya dari format BGR to HSV, BGR to gray katakanlah. Nah, kita akan coba mengubah pakai CVT color ya. Prosesnya seperti apa mengubahnya, karena kita nanti membutuhkan yang HSV. Oke, setelah kita lihat ya dari cap.read, kita akan ubah. Kan ini ada di image, sekarang saya akan ubah HSV katakanlah ya, sama dengan CV2 CVT color, sumbernya image, kemudian perintahnya CV2 dot color. Nah, ini kan banyak kan, BGR2 HSV, BGR2 gray. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, setelah dikonversikan BGR2 HSV, maka saya bisa munculkan keduanya. CV2 show sekarang HSV, saya kasih nama HSV. Oke. Berarti kita sudah menggunakan hanya ini kalau mau konversi ya. Apa yang ada di dalamnya ini HSV. Color BGR to HSV ini banyak hal ya, yang library ini saya tidak jelasin, banyak hal itu sudah dijelasin Pak Tiang ya di teori. Oke, kita akan coba. Ada dua ya. Yang ini yang BGR, yang ini yang HSV ya. Oke, saya tekan Q. Nah, kira-kira untuk percobaan Windows Capture, video capture, dan mengubah ke HSV seperti itu. Tolong silakan dicoba dulu ya. Saya kasih waktu.
Oke, sudah ya. Saya lanjut. Oke, sekarang kalau video capture sudah, saya akan mencoba mengenali dari gambar dulu ya. Dari gambar dulu, ini saya bikin baru aja. Ya, boleh. Oke, dari gambar dulu, yang tadi ini yang kuliah pertama tadi kan ini ya, video. Sekarang saya akan mencoba dari gambar untuk mendeteksi warna ya. Sama kita lakukan import CV to import NumPy SNP. Oke, saya akan membaca gambar sama image ya, misalnya itu di tempat saya ini ada gambar sorry, apa yang salah? Oh, importnya ini ya. Ya, dasi biru. Ya, saya sudah sediakan di sini. Yang di Google Classroom itu juga ada dasi biru, ya. While true, saya ubah dulu. Saya nggak ngambil tag-nya video, tapi saya ngambil gambar. HSV sama dengan CV2, CVT color, ya, source-nya image dari CV2 menuju ke kita lihat color to HSP, color DDR to HSP. Nah ini, ya. Nah sekarang kita yang menentukan main-main untuk menentukan ini kita masking dulu ya. Saya akan bikin array-nya dulu. Misalnya lower, saya namai lower blue begitu ya. Lower blue sama dengan NumPy array kurung buka. Nah, ini yang kita akan coba masukkan ya. Saya masukkan dulu yang sudah saya coba ya. Nanti kita gantung gambarnya. Oke, ini yang lower, kemudian yang upper. Terus kemudian NumPy dot array. Oke, saya masukkan 130,255,255. Oke. Sekarang kita akan gambar itu saya masking dengan dari sumbernya HSP ya. Masking sama dengan CV2 range sumbernya HSP, kemudian power blue, upper blue ya. Oke, kita akan munculkan ya hasil maskingnya seperti apa. CV2 sama unshow, ini namanya masking ya. Kemudian CV2 titik unshow image
original. Sorry. Ini saya kasih nama original aja. Oke. Nah, kemudian kalau sudah saya if itu titik wg n dengan rd huruf Q. Mau huruf W, huruf E, terserah ya. Break. Save itu sebagai all window. Kita akan coba ya. Kuliah 2. Ini hasilnya ya. Saya ingin mengambil gambar yang biru itu saya jadikan putih, gambar yang selain itu kita hitamkan. Poinnya seperti itu. Nah, sebenarnya kita itu main dari sini. Kalau misalnya kita coba di sini dulu begitu. Nah, ya, bisa lebih bagus ya, tergantung dari berapa yang kita masukkan, upper lowernya gitu. Ini kita bisa kalau memang mau dinolkan lebih bagus ya, boleh saja karena warnanya putih ya. Nah, gimana? Pinggir-pinggirnya ya, lebih jelek ya. Nah, kita mainkan. Tadi 50 lebih bagus ya. Nah, maksudnya ini nanti sampai array ini kita gunakan pakai tag bar untuk menentukannya ya. Itu. Nah, sekarang kalian coba dulu, silakan dibikin. Kemudian ini kebetulan gambarnya saya pakai yang gampang dulu ya. Ini di-download dulu, kemudian kalian coba ini dimainkan ya. Oke, yuk tak kasih waktu. Silakan diketik dulu. Sekarang jam berapa? 15.30, 10 menit. Silakan diketik, kemudian mainkan ini. Ini bagian bawah, batas atas. BGR ya. BGR. Gitu. Punya OpenCV, ingat BGR bukan RGB ya. Silakan dicoba. Oh, berarti semisal dasinya warna merah yang di setting 70 yang paling terakhir itu ya berarti, Pak? Sorry, masih mute. Iya, benar. Belum tentu 70 ya. Tergantung merahnya masalahnya, gitu. Oh, berarti ini harus coba-coba juga ya? Iya, iya. Nah, dengan trackbar itu kan tinggal geser maksudnya. Paham ya? Oh, ya Pak. Sekarang download gambar dasi itu dulu. Nanti nek sudah ada kok tugasnya untuk membuat foto sendiri ya. Tapi kamu nyoba ini dulu, setting ininya dulu, ya. Silakan. Iya Pak. Kalian ketik dulu ya. Saya ke toilet dulu. Silakan dicoba ininya, dipakai dasi. Kemudian kalau kalian punya gambar yang jangan ruwet-ruwet ya gambarnya, bingung ngesetnya nanti. Gambar lain silakan dicoba ya. Saya tak ke toilet dulu.
Oke, sudah semua? Itu bisa ngikuti itu? Saya barusan selesai ketik yang pertama tadi, sudah jalan, baru yang ngikut yang keduanya itu. Yang tadi yang apa? Dulu, Kamera. Yang pertama ditinggal dulu tuh. Ini aja biar bisa ngikutin. Nanti Oh iya. mumpung. Baik, Pak. Ketikkan sebentar ya. Oke, sudah? Ini coba ya. Jadi ini saya coba saya N-kan. Jadi kalau kita tahu ya, N itu kan 111 satu data jadi data gitu kan. Kalau 01 ya 0 gitu. Nah, saya N-kan antara apa? Antara original sama masking ini ya. Ini ya. Gini. Saya N-kan antara original ini sama masking, hasil masking. Nah, kalau masking ini, mas ini berarti ini kan saya anggap satu yang putih, yang ini 0 gitu ya. Satu tak N-kan dengan data, ya akhirnya jadi data. Makanya dasinya tetap. Yang ini 0, saya N-kan dengan 1, jadinya tetap 0 begitu ya. Nanti di berikutnya bisa jadi dibutuhkan instruksinya bitwise gitu ya. Untuk saat ini enggak usah, enggak apa-apa ya. Ini ceritanya di N-kan. Jadi hitam gitu kan. Oke, itu kira-kira. Oke, saya ingin lihat demonya dari siapa ya. Alexander Theo, yuk dimunculkan. Share screen yuk. Theo ada di sini? Theo? Oke. Berikutnya siapa ini? Yosua. Ini kalau tak panggil nggak ada, saya taruh di waiting room ya, nggak apa-apa. Biar tidur di waiting room aja ya.
Yosua Caleb. Ya, Pak. Ya, ayo share screen. Bisa share screen ya, Yosua. Sudah keluar, Pak. Ya, sudah. Oke, ini sudah di Bitwise ya. Oke, yuk. Ya, Pak. Sudah, Pak. Paham ya? Ya, saya lanjutkan Ya, ya. Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Nanti silakan diotak-atik sendiri kalau gambarnya berbeda ya. Nah, berikutnya setelah kita ini dari dasi biru tadi, saya ingin balik lagi ke tetap blue detection ya, tapi kita menggunakan video capture ya. Capture. Tetap di ini aja enggak apa-apa, biar enggak ganti ya. Kalau video capture berarti ini sudah enggak kita baca. Sorry, belum muncul ya? Belum, Pak. Ini belum share screen. Oke, sudah muncul? Nanti tadi siapa ya yang tak taruh dia? Alexander Theo kalau nanya saya tolong diberitahu ya. Saya taruh di waiting room. Oke, berikutnya kita akan mengambil menggunakan video capture. Sama, persis yang lainnya sama ya. Berarti sama cap sama dengan kalau lupa wajar kita lihat di sini ya. Itu disamakan aja. Cuma saya enggak atur resolusi. Silakan nanti ditambahin atur resolusi boleh. CV2 kemudian apa? Video capture. Kalau lupa wajar enggak apa-apa ya. Kemudian yang ini image-nya kan jadi nggak perlu ya. Sebenarnya video capture itu kan dari frame-frame ya. Dari frame-frame itu dibaca secara terus-menerus gitu. Ya, kalau image dibaca sekali, kalau ini image dibaca sekali. Tapi kalau video capture itu kan dibaca berulang. Kalau ini tidak perlu, image tidak perlu ditaruh di dalam well true, gitu kan? Nah, tapi kalau read itu ditaruh di dalam well true agar bisa berulang. Nah, enggak gitu dibacanya sekali aja. Berarti saya baca di sini karena image-nya kan tidak ada kan? Saya baca, katakanlah saya baca frame-nya, biar nggak ngubah banyak image ya, sama dengan terus apa? Read. Nah, sudah ada error? Enggak ya? Ada error? Enggak ada. Nah, sekarang saya sudah dapat image-nya sudah saya HSV. Ini masking n-bit-nya enggak usah dulu dah. Ya. Enggak usah dulu, berarti ini pasti error kalau ini. Oke. Saya coba masking aja. Saya coba baca ya. Ini original ya, blue-nya nggak ada kecuali kaos saya, tapi saya akan tunjukkan. Ya, silakan kalian. Berarti kita benar-benar ada sedikit biru, birunya seberapa itu dibaca. Kita coba, saya nggak tahu ini birunya berapa ya. Kelihatan ya? Sorry, kelihatan nggak videonya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Oke, jadi sekarang ini birunya kemana? Sebenarnya kalau kalian tadi masih ada track apa track barnya, kalian bisa kira-kira birunya itu mendekati mana gitu. Nah itu tujuannya. Nah saya minta kalian coba sendiri-sendiri dulu ya, hanya mengganti cari warna apa biru atau apa kayak gitu ya.
biru aja biar kita sama ya. Cari benda di rumahmu yang warna biru, coba kalian mainkan di sini sekecil-kecilnya. Hanya gambar biru yang ada di depan kalian yang kalian tunjukkan yang muncul. Ya, silakan kalian nyoba. Saya sudah ambilkan ini ya, video capture, terus kemudian ini nambah ini, selesai gitu ya. Gitu. Yuk dicoba ya. Ya, cari warna biru benda apapun ya, yang permukaannya datar aja. Soalnya kalau permukaannya itu berkontur, itu birunya kena pencahayaan, tidak bisa, sulit untuk mendekati homogen gitu. Ini saya pakai birunya 3D printing tadi ya. Cari benda apapun ya, dicoba sendiri. Nanti saya panggil siapa yang mau mendemokan ya. Ya, Theo sudah masuk? Theo sudah masuk? Apakah Theo sudah masuk? Saya mau dengar suaranya Theo. Ya. Suaranya kecil banget ya. Halo? Ya, Theo. Iya, ini kedengaran ya, Pak? Ya, tadi kamu tak taruh di waiting room ya? Saya sempat Oh, panggil-panggil. iya. Iya, tadi saya AFK sebentar, Pak. Ya, next time mungkin bisa izin dulu ya kalau kemana begitu. Iya, oh iya, Pak. Maaf, Pak. Oke. Ya, ini saya berusaha pelan-pelan ya, karena memang online ini tantangannya kalian bisa melakukan multiple pekerjaan gitu ya. Tapi nanti kalian jadi nggak bisa. Nah, itu concern saya gitu ya. Oke, karena online saya juga nggak bisa lihat juga kan. Gitu. Jadi, yuk kita kerjasama. Ya. Gitu. Oke. Ya, dilanjut ya. Silakan cari benda apapun berwarna biru. Terus kalian coba main-mainkan dengan array-nya ini, BGR-nya ya. Maaf Pak, bagaimana Pak? Ya, sorry. Pak, array-nya yang mana tadi yang dimainkan? Yang ini loh. Kan ini kan kita contohnya kan lower blue sama upper blue. 70 atau 30. Ini BGR ini, BGR gitu ya. Berarti yang blue-nya di sini gitu. Kamu mainkan ini sampai
paling bagus gitu. Karena kan sudah, kalau tadi kan gambarnya dasinya kan homogen kan. Nah, kalau ruangan yang saya kasih contoh ya, kalau ruangan begini, kan jadinya pasti ada, misalnya rambut, ada sedikit warna birunya, ya birunya itu seberapa. Nah ini, gitu. Oke, keren. Jadi ini yang kita mainkan gitu. Misalnya saya taruh, lihat ya, ini berapa sih sebenarnya? Nah ini birunya kan jadi bagus nih. Gitu. Sekarang kita coba ganti. Kalau tak buat 100, ya, gitu. Nah, yang lainnya sebenarnya boleh juga diubah-ubah gitu. Kalian coba dengan ini, paling tidak fokus ke ini ya. Bentuknya hasilnya kayak gini. Nah, ini muncul nih, ya. Ini dulu deh. Nah, muncul kan. Oke, jelas ya, Edo. Cari Baik, warna Pak. benda biru di rumahmu, apa sembarang ya. Atau warna merah juga boleh, silakan diubah-ubah. Ya, isi, Pak. Ya, Pak Andri. Sorry, ya. Ya, Pak. Itu untuk yang mengenai yang ubah itu, yang kita ubah itu sebetulnya RGB atau yang HS, bentuk RGB atau BGR atau HSV, Pak. Belum, ini Yang kan dibandingin tidak dengan, tak konversi kan ini. kan yang di baris yang 15 itu bukannya HSV itu, Pak. Oh, sorry. Yang ini ya. Ini ya. Iya, Pak. Sebentar. Saya ada salah berarti. Kalau sudah dikonversi berarti HSV. Iya, baik, Pak. Oke, sebentar, Chris. Kita lihat ya, teorinya dulu ya. Pertanyaannya bagus, Chris. Bentar. Oke, tak carikan ininya. Ini ya. Kelihatan ya? Kalau kita sudah konversikan, itu berarti HSV, betul, sorry. Ya, kalau kita sudah konversikan, itu nanti yang diubah blue color in HSV. Yang ini ya. Slide saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini yang perputaran ini yang HSV. Terima kasih, Chris. Ya, ini. Karena kita sudah ubah ininya ya. CVT color dari BGR ke HSV. Yang kita ubah itu HSV-nya, sudah di HSV. Ya, gitu ya. Terima kasih, Chris. Ya, kasih, Pak. Nah, ini kalau kalian lihat ya, kalau HSV seperti ini ya. Gitu. Kalau HSV-nya seperti ini. Jadi perputarannya itu, ini HSV, ya.
Terus kemudian value-nya ini dari hitam menuju ke atas semakin putih. Saturation-nya seperti ini, ya. Jadi yang kalian harus lihat lagi. Memang nggak terlalu terbiasa ya. Saya sendiri juga nggak terbiasa lihat HSP. Jadi saya kadang mesti lihat ini, lihat tabung ini. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Yuk dilanjut kembali ya. Mana tadi ya? Screen 1. Ya. Ini saya sudah konversi soalnya ya. BGR to HSP. Sebelum dikonversi dia masih BGR, tapi kalau sudah dikonversi berarti HSP. Ya, dimain-mainkan berarti ini HSP. Gitu. Silakan cari benda dulu ya. Permisi, Pak. Ya, Do. Maaf mau tanya tadi waktu menggabungkan antara Max sama originalnya itu apa ya, Pak, tadi? IMSIO-nya. Oh, bitwise. Enggak, itu di N-kan aja. Itu contohnya yang N-bit itu loh. Saya nggak pakai. Yang N-bit ini loh. Oh ya, baik, Pak.
Oke, sudah? Oke, ya. Glenn sudah kembali? Glenn, sudah ada Glenn? Oke, belum ya. Oke, Jaselino. Share screen-nya. Jaselino ada? Ivan Sanjaya? Iya, Pak. Ya, share screen-nya. Gimana hasilnya? Apa tadi, Pak? Di share screen sudah bisa? Ini ya. Dijalankan? Ini ya, Kamu Pak. punya benda biru apa, Bang? Ini. Ya, lumayan ya, birunya kelihatan ya. Iya. Ya, memang ini kan birunya tidak mungkin ya, jadi sulit untuk di bisa bagus. Oke, ya wis cukup ya nanti. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya. Iya, makasih, Pak. Nah. Jaselino masih di sini ya? Apa sudah nggak ada? Oke, yuk kita lanjutkan ya. Paicam, mana Paicam saya? Satu aja. Oke, sekarang kita akan mencoba manfaatkan trackbar ya. Jadi kalau ini tadi manual, HSP-nya kita atur manual ya. Jadi saya revisi yang tadi ya, ini karena sudah di-convert, maka kita mengatur HSP. Sekarang saya akan melakukan pengaturan dengan trackbar gitu ya. Mana yang diubah ini ya. While true-nya sudah. Terus kemudian kita sebelum while true kita gambar dulu sama seperti tadi ya. Save itu sorry. Saya nggak mau put text. Save itu terus create tag bar. Saya ngatur yang amin. Kemudian saya kasih nama ASP. Kemudian saya mau 0, mulai 0 sampai 255, tadi nothing ya. Oke. 1 berarti nothing-nya nggak ada ini ya. Nothing nggak ada, berarti saya bikinkan. Sudah nggak ada, berarti saya bikinkan def nothing.
pas ya. Ulang. Oke, CV2 create bar-nya sudah, kemudian image-nya ini sudah. Sekarang kita lihat muncul ya. Kurang apa ya? CV2 name Windows-nya dulu ya, CV2 titik belum dimunculkan name Windows. Saya kasih nama HSP, kemudian gambarnya saya resize dulu aja. CV2 size window HSP, 640, apa ya? 40 ya. Oke, baru well true, MV-nya di atas sudah, kemudian saya munculkan, saya coba itu image yang ini harusnya bukan ini ya. Saya nggak masking dulu, saya munculkan originalnya dulu deh. Ini harusnya nggak perlu, sudah hilang. Oke. CV2, show image, originalnya image, CV2, show HSP, HSP. Apa yang kurang? Ya, muncul deh ini ya. Saya belum bisa ngapa-ngapain karena track positionnya kan belum. Ini saya hanya gambar ini aja. Oke, sekarang kita akan lanjutkan berikutnya. Sekarang mau kita track ya. Kita ambil positionnya. Kalau saya gambar satu, apakah bisa ya? Coba ya satu aja. Namanya tadi apa? Hamin, ya. Bisa ganti aja. Yumin. Ya. Sini aja. Hamin, saya bikin CV2 titik sama seperti tadi ya, track position. Yumin, namanya HSP. Oke, terus kemudian ini kan tadi 0255 nothing, ini sudah, ininya HSP sama HSP. Saya akan print dulu biar keluar print. Oke, coba keluar nggak ini ya? Nggak keluar, ada yang salah. Sebentar. Min 1. Ininya sudah.
Coba kita ini semua ya. Saya kasih. Di track bar. Copy aja ya. Pak, tadi mungkin itu salah di namanya itu, Pak. Yang mana yang salah ya? Ada underscore-nya, Pak, yang di atas, yang di baris 11. Sip. Mana Chris? Ingatkan saya. Yang di baris 11, yang di baris 11 ada underscore-nya, Pak. Yang di baris 18 pakainya spasi, Pak. Yang di _min itu, Pak. Oh, I see. Ini ya, Iya, Pak. pantesan satu nggak sama. Gitu. Thank you, Chris. Tapi pancet ini satu. Harusnya keluar ini. Bentar ya. Apa enggak mau? Punyamu bisa? Coba kamu punyamu bisa enggak? Kalau enggak bisa, saya coba yang itu. Saya kasih semua. Saya nyoba yang langsung semua, Pak. Bisa. Punyamu sudah nyobain semua? Iya, Pak. Oke. Coba dulu ya. Oh, itunya juga, Pak, mungkin, Pak. Tulisan hue-nya, Pak. Oh iya. Berarti ini ya. Ini kalau nggak sama memang nggak iso. Yang ini print harusnya keluar. Wah, ini benar. Ya, ini yang benar keluar ya. Oke, ini ya, sudah keluar ya. Nah, kalian tinggal bikin yang umin, umax. Ya, umin, umax, saturasi min, saturasi max. Tinggal di copy aja ya. Oke. Ini sudah keluar, sekarang tinggal dijalankan. Kita copy aja ya. U itu paling besar berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Max A submin submax filmin filmax satu saya buat 255 semua aja ya. Terus harusnya ini nggak boleh begini ya. Katakanlah dibuat 255 juga karena paling besar kan. Apa yang terjadi kalau 0 sih? Coba ya. Harusnya ini 255 semua. Oh, max-nya belum ya. Min, ini max. Hue itu 179, Pak. Maksimal Maksimumnya. 179 ya? Iya, Pak. Kalau saturation sama value-nya 255. Berarti ini 179 ya? Karena kan dia tidak ini ya, ada pedotan ini teman-teman. Ini 255 ya. Oke. Terus sekarang kita tinggal ngopi yang ini ya. Dikasih nama perusahaan 6 ya. Amin, Esmin, terus Esmat,
Terus sama Vmin, Vmax. Vmaxnya nggak ada. Ada yang salah nggak? Vmax. Ingetin ya kalau ada yang salah ya. Val, Max. Valmin, terus yang atas apa ini? Oke, itu bisa ya. Oke, ya, ini untuk track bar-nya sudah bisa. Yuk, dicoba dulu. Nggak usah. Silakan dicoba dulu ya. Sama seperti yang tadi. Halo Pak Andri, Ya, ini yang Hamaxnya memang nggak dibuat ya Pak? oh ditambahin satu. Ya. Oh iya Pak.
Oke, ya. Ini kalian bisa lanjutin, ya. Nah, sekarang saya lanjutkan sedikit tentang PyQt ya. Oh, ini soalnya enggak anu ya. Jadi gini, saya ceritain dulu ya. Saya nggak bawa Arduino-nya. Oke, yang tadi ini kita selesaikan dulu deh. Yang ini kalian lanjutin, kemudian ada tugas di Google Classroom ya. Di Google Classroom itu kalian ambil foto sendiri, kemudian bikinlah satu color detection ya. Dari fotonya isinya begini. Buat program color detection ya untuk mendeteksi sebuah benda dalam permukaan yang relatif homogen. Boleh karpet ya, karpet di atas karpet maksudnya ya, atau misalnya di lab, di meja, di conveyor, di sofa, silakan ya. Seperti itu. Kalian bikin programnya kemudian dikumpulkan ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan sedikit tentang PyQt ya. PyQt ini nanti bisa kita pakai sebagai tugas OAS ya. Sebelum ini ya, ada yang sudah pernah pakai? Juan, Christopher pernah pakai? Yang lain mungkin? Cuma dikit-dikit, Pak. Oh, pernah ya? Oke, nggak apa-apa. Ya wis. Jadi kita mencoba, saya tunjukkan dulu ya. Ini yang ini belajar ini ya, belajar sendiri ya. Nah kayak gini ya. Kalau kalian itu pernah program kayak Visual Basic, program Visual C, kita bisa bikin dialog, message dialog dan sebagainya ya. Katakanlah main Windows seperti ini ya. Oke. Nah kayak gini ya. Terus kita mau bikin push button, terus kemudian katakanlah radio button dan banyak yang lain ya. Nah nggak usah ini ya. Ini kalian pelajari sendiri nanti untuk ngirim, bisa untuk ngirim serial, bisa ngirim data gitu ya, komunikasi dengan Arduino nantinya. Oke, nah ini kamu coba belajar gitu ya, kalian belajar sendiri, diinstal dulu lah minimal ya, diinstal PyQt. Nah berikutnya untuk UAS ya, ini saya tutup dulu ya. Untuk UAS, apa yang kita sudah pelajari bersama-sama, kita nyoba sama-sama. Mesin Vision ini kan saya juga ini ya belajar bersama-sama kalian juga gitu ya. Jadi UAS-nya itu kira-kira kayak gini ya. Yang bisa ini ya, yang bisa nyalain cam aja dulu. Oke, yang bisa nyalain kamera, kalau nyalain biar nggak sendirian ya. Kita kira-kira kurang 4 kali ya. Chris, tolong
tolong kamu ngomong sesuatu, Chris. Suaranya bisa terdengar nggak? Ya, Pak. Ini apakah ini terdengar, Pak? Ya, oke. Jadi nanti untuk UAS kita kurang 4 kali, minggu depan itu libur, minggu depannya lagi, ini ya, asisten yang di lab, Sugi kemarin sudah siap ya, Ki ya? Christopher sama Juan ya, yang di lab itu. Iya, Ju. Gimana, Ju? Sudah, Pak. Sudah siap, Pak. Nah, ya, nanti kita setelah Lebaran ya, berarti minggu depan kan libur ya. Berarti setelah Lebaran yang bisa datang ke lab, kita bersama-sama nyoba di lab gitu. Mungkin karena biar nggak terlalu banyak, kita pooling dulu aja ya. Ini silakan tolong Juan sama Christopher ya, sama Sugi. Ini gimana nih? Kalau misalnya banyak, gantian aja ya. Bagaimana? Boleh, Pak. Mungkin dibagi kloter shift gitu ya, Pak. Gini aja. Dari kalian yang ada di sini, siapa yang bisa hadir? Chat gitu aja. Nanti Sugi tolong hitungan. Yang bisa hadir, tolong di chat gitu. Resen juga boleh. Chat apa resen? Silakan, Sugi aja yang mimpin. Resen aja, Pak. Kayaknya lebih enak, Pak. Ya, silakan. Resen. Ya, tujuannya yang bisa hadir ini ke kampus, kalian akan mencoba aplikasi dari mesin vision di robot universal robot yang ada di lab. Jadi yang di universal robot itu sudah ada kamera, sudah ada robot manipulator, dan itu yang digunakan di industri yang sebenarnya gitu. Jadi hari ini kan kita tuh masih simulasi ya, bisa saya katakan bermainlah dulu gitu di mesin vision yang di awal ini ya. Nah, nanti kalau misalnya siapa tahu dari webcam itu bisa dihubungkan ke UR-nya sendiri gitu. Beberapa ini ya, ada angkatan kakak kelas kalian itu yang menggabungkan kamera, webcam dengan UR. Jadi bukan pakai kamera itu, tapi pakai kamera kreatif begitu. Mencoba dari sisi yang lain gitu. Nah, kameranya yang di lab itu industrial kamera. Ya, harganya cuma 5 sih. 50. Harga kameranya yang di lab itu cuma 5, tapi 50 juta. Sedangkan UR-nya sendiri itu ya mungkin dapat 1 Innova. Jadi kesempatan kita punya barang mencoba di lab, ya langkah baiknya kita pakai gitu. Nah, asisten ini sudah ini ya, mereka keren-keren gitu, sudah nyoba duluan gitu. Itu privilege-nya kalau jadi asisten, gitu ya Juan ya. Kalau ada barang baru yang nyoba asisten duluan gitu. Ya, Sugi itu ketawa-tawa itu, sudah nyoba duluan gitu. Justru nanti saya malah belum nyoba gitu ya. Nyoba di awalnya aja, asisten malah sudah nyoba. Nah, kalian yang bisa hadir, kalian bisa nyoba bersama-sama. Cuma kan nggak boleh berbarengan tuh, biar nggak apa, labnya nggak rame sekali gitu ya. Makanya siapa yang bisa hadir nanti dijadwal gitu, ya. Gitu kira-kira. Ini ada 12 peserta. Berapa ya tadi jadi? Tadi termasuk saya 14, Pak. 14. Ya. Dibagi berapa ya? Kira-kira Juan, Christopher, Sugi dibagi berapa? Satu kali nyoba misalnya. Mungkin 3-4 mungkin ya, Pak. 3 lah ya, jangan 4 lah ya. 4 itu buang. Saya kan yang datang ada 14. So, itu ada saya, ada Juan, ada Sugi. Jadi Nah, 11 orang nanggung, Pak.
11. Enggak apa-apa, 11 itu berarti anggap 12 lah. Bagi 3, bagi 2 atau mau nih. Ini bagi 2 itu kesempatan nyobanya lebih banyak. Benar-benar praktis kan mereka nyoba gitu ya. Kalau mau bagi 2 ya enggak apa-apa gitu. Gitu. Ya, nanti kalian bertiga atur ya. Kalian bertiga atur, dijadwalkan aja. Gitu. Oke, bagi yang di luar kota atau di luar pulau, enggak masalah gitu. Memang kondisinya yang tidak memungkinkan, enggak ada masalah. Nanti tetap di live-kan saja ya. Di live-kan nanti pakai nyobanya pakai video capture. Kok video capture? Apa namanya? Iya, namanya video capture ya. Nanti bisa di panelnya apa itu? Sampai lupa tuh. Panelnya UR itu bisa ditampilkan di Zoom-nya gitu. Ya, nanti kita atur bersama aja. Jadi yang di luar kota tetap punya kesempatan untuk lihat, memang enggak punya kesempatan untuk pegang. Permisi Pak. Ya. Untuk UAS-nya ini proyeknya apa namanya, kelompok atau individu? Individu. Jangan khawatir, individu aja biar mantap ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, hari ini saya mau kasih gambaran satu tentang mencoba di lab. Nanti tolong asisten jadwalkan ya. Jadwalkan ininya ya, pertemuannya jangan terlalu banyak. Yang kedua, yang bagian di luar kota tetap bisa, tapi memang hanya melihat dan panelnya bisa dimasukkan ininya, dimasukkan di Zoom ya. Terus yang ketiga ini 1 sama 2 ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Yang ketiga tentang gambaran UAS ya. Gambaran UAS-nya misalnya seperti ini. Ini contohnya. Berapa lalu kan kita belajar sama-sama tentang ini ya, object tracker gitu ya. Nah, object tracker ini kan kita kasihin bounding box jika keluar dari rectangle-nya, maka alarm misalnya begitu. Nah, sekarang gini, saya ingin tanya sebelumnya, mesin vision ini harusnya pakai hardware gitu. Kalian yang di sini berapa orang yang punya Raspberry Pi? Boleh pinjem, boleh apapun. Oh banyak loh, 5. Ya, ada 5 orang. Oke. Yang 5 orang ini ya, sebenarnya kepinginnya memang pakai itu ya. Yang punya Raspi pasti kompleksnya lebih tinggi gitu ya. Nanti saya akan bikinkan rubrik penilaiannya bersama Pak Tiang untuk penilaian UAS gitu. UAS-nya project ya. Kita sama-sama mencoba dari yang sudah kita lakukan di kelas. Nah, yang punya Raspi tetap boleh milih sih, apakah mau Raspi ataukah hanya komputer webcam aja gitu. Saya pikir yang punya Raspi nanti OpenCV-nya itu dikerjakan di Raspberry Pi. Gitu. 1. Yang kedua, Raspberry Pi-nya itu ngontrol sebuah motor, ya, mengontrol sebuah motor dengan kendali motor itu untuk membuat objek tracking-nya itu tetap berada di tengah, gitu. Paham nggak maksud saya? Ada pertanyaan nggak? Ini yang punya Raspi. Paham Pak. Ya. Gimana? Belum paham Pak. Belum paham. Begini, kalian kapan hari itu kan membuat ini ya, belajar bersama-sama bikin tugas yang object tracking itu loh. Tahu ya? Masih ingat ya? Nah, object tracking itu kan sebenarnya mengeluarkan koordinat, betul ya? Iya, Pak. Betul ya, koordinat. Nah, kalau koordinatnya itu saya anggap 0,0-nya itu kan di pojok kiri atas.
katakanlah kalau di tengah misalnya 500,500 misal ini ya, misal kan tergantung resolusinya ya. 500,500 misalnya. Nah, buatlah kameramu itu ya, itu mengikuti objekmu bergerak. Jadi kalau objeknya bergerak ya, kameranya itu mengikuti satu aksis saja, satu aksis. Jadi X saja, Y-nya enggak usah gitu. Jadi itu kayak rolling gitu ya, ada motor, kemudian ini kalau digeser ke sumbu X begitu, nah kameranya itu ngikutin gitu. Berarti kan harus ada motor kan, harus ada motor gitu. Jelas nggak kira-kira? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah itu yang ini ya, yang punya Raspi. Yang punya Raspi, yang nggak punya Raspi sebenarnya bisa dengan apa? Dengan Arduino. Siapa yang punya Arduino di sini? Yang ini ya. Nah, Arduino kan murah ya, paling 30.000 dapat ya. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, banyak ya. Caranya bagaimana? Koordinatnya dari yang didapat itu kirimkan ke Arduino melalui serial. Tadi ini sedikit saya demokan ya. Mana tadi ya? Yang PyQt ini mana tadi? Saya tadi mau tunjukkan tapi saya nggak bawa Arduino-nya masih. Ini ya. Kita bisa dengan serial, kita bisa kirim sesuatu gitu. Melalui Arduino, melalui apa ini? Sampai lupa ya. Komputer ini kita bisa kirim sesuatu ke Arduino, nanti Arduino-nya yang menggerakkan gitu. Kalau Raspberry langsung gitu ya. Langsung Raspberry-nya yang kontrol gitu. Kalau ini komunikasi via serial gitu. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Ini gambarannya untuk UAS ya. Gambarannya untuk UAS yang Raspberry Pi langsung, kalau yang nggak ada Raspberry Pi ya nggak usah dipaksakan beli kecuali pinjem. Gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, pakai Arduino. Gitu. Nanti komunikasinya serial. Ada pertanyaan? Permisi Pak, tadi untuk Arduino itu sama-sama pakai kamera juga ya? Atau bagaimana Pak? Kameranya iya. Tapi kameranya itu tetap masuk di laptopmu. Gitu. Terus tetap pakai motor gitu Pak, yang kayak tadi Raspberry itu? Iya, sama. Sebenarnya begini, kalau motornya itu tidak terlalu kuat gitu ya, karena kan sebenarnya kalau enak itu pakai webcam, betul ya. Tapi kalau misalnya nggak punya webcam, saya berpikirnya nggak usah beli, tapi kontrolermu harus jalan. Gitu. Motornya itu harus jalan. Ngerti ya? Tapi pasti yang punya perjuangan, webcamnya itu ditaruh di atas motor yang bergerak rotasional itu, pasti nilainya lebih bagus dong, gitu ya. Tapi misalnya, seandainya memang nggak punya webcam, ya nggak usah dipaksakan. Gitu. Jelas, Edwin? Kalau misalnya pakai kamera HP itu kan, kalau saya nggak salah dengar ya, itu kan katanya bisa dimasukin ke laptop itu. Bisa. Itu nggak apa Pak? Boleh. Gini, kalau pakai kamera HP, itu nanti ada satu aplikasi yang bisa menjadikan seperti, tanda kutip ya, seperti webcam USB. Bisa itu juga. Tapi install apps ya, nanti itu seperti IP cam. Oh iya Pak. Boleh seperti itu. Cuma itu perjuangan juga loh, Edwin. Saya belum pernah nyoba. Saya pernah nyobanya itu sebagai IP cam. Itu bisa. Tapi kan berarti kamu baca webcamnya itu apakah sama? Saya belum kebayang. Gitu. Saya pernah nyoba Pak, pakai Android Cam itu. Iya, langsung masuk ke PyCharm-nya bisa.
Oh ya. Angka 0 ini dirubah jadi 1 langsung bisa, Pak. Oh ya udah. Ya berarti sama seperti webcam eksternal kan? 0 jadi 1. Langsung ya? Iya, langsung, Pak. Oh ya Pakai wes. aplikasi itu. Juan pernah nyoba? Oke, ya saya kalau nggak pernah nyoba saya bilang pernah nyoba, gitu. Nggak pernah nyoba gitu ya. Ini mungkin teman-teman. Kenapa? Saya mau tanya itu tadi, kalau misalnya kan pakai Raspberry terus pakai kamera, terus nanti ngelihat hasil dari apa yang dilihat kameranya itu nampilnya pakai apa, Pak? Nampilnya tetap pakai monitor gitu ya. Raspberry. Kan antara kamera sama komputernya kan terpisah. Berarti komunikasi nggak usah, kayak WiFi gitu. nggak usah ruwet-ruwet. Kalau misalnya bisa begitu ya nggak apa-apa. Ya kabelnya itu aja agak bergeser kiri kanan kan. Toh nggak muter gitu ya. Saya nangkepnya tadi, jadi kayak dibuatin smart car gitu yang ada motornya terus nanti ngikutin objek gitu. Tapi cuma secara horizontal. Horizontal, iya, secara horizontal tapi kan jaraknya paling berapa sih? Misalnya cuma dari 60 derajat lah gitu, sudah cukup. Iya. Itu aja. Jadi, atau mungkin servo ya, Pak? Kenapa? Modelnya. Atau mungkin modelnya servo. Terserah. Kalau motor saya nggak batasin mau pakai apa. Iya. Nah, itu nanti bukan hanya kiri kanan ya. Siapa yang bisa masukkan proporsional kontrol pasti lebih bagus. Gitu. Proporsional nggak usah PID, proporsional aja ya. Mungkin kalau ada kesempatan nanti pas setelah ini omong-omong sudah pernah program proporsional ya. Pasti ada yang sudah pernah kan? Gitu. Proporsional kontrol. Error sama dengan SP-PV. Pelajarannya Pak Felix ya? Sistem kontrol ini siapa ya? DSK mungkin ya. Nah, itu pakai itu. Cuma dalam bentuk diskrit. Diprogramkan gitu. Bentuk program. Yang penting gini dulu deh. Nggak usah bingung itu dulu. Ya, kamu bisa buat motornya kiri kanan aja sudah oke gitu kan. Oh, kurang sekian, tak jalankan sekian. Itu dulu deh. Gitu. Jadi sudah mesin visionnya sudah dapat ya. Gitu. Jelas ya, Du? Nggak usah terlalu ruwet, tetap ada kabel. Jelas. Ya, berarti maksudnya kayak robot pun nggak apa-apa istilahnya gitu ya? Nggak apa-apa. Ya, pakai kabel aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, gambarannya seperti itu ya. Nanti untuk rubriknya saya belum susun, tapi biar kalian sudah punya bayangannya seperti apa, gitu ya. Nanti biar punya gambaran seperti apa. Jelas? Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Tolong asisten bikinkan jadwal ya. Sekali 3 lah, 2 atau 3 gitu. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Saya mau diskusi, Christopher. Asisten tinggal dulu ya. Saya mau diskusi sebentar. Gitu. Maaf. Ya. Ini yang datang lab setelah Lebaran itu spesifiknya kapan ya, Pak? Nah ini saya diskusikan sama mereka. Mereka yang sudah nyoba agar saya bisa tahu reportnya seperti apa. Nanti mungkin saya bisa ikut. Kamu ke Surabaya? Saya Jawa Tengah sih, Pak. Nah iya, kamu mau ke Surabaya? Kan ada larangan itu, apa? Larangan apa itu sekarang itu? Mudik itu loh. Sampai tanggal. Nggak bisa. Waduh, nggak bisa, Pak. Berarti saya, Pak. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya mau bagaimana? Kami sebenarnya sama teman-teman asisten ini berupaya gitu ya. Memang kita sama-sama tahu nih di elektro itu sulit kalau mendengarkan hanya menggunakan Zoom gitu ya. Tapi paling tidak ada yang bisa di lab, terus yang nggak bisa lihat
alatnya nyoba, ya yes, lumayan lah gitu ya, daripada saya cuma dongengin kalian. Nggak apa-apa tuh. Kamu nanti ketangkep polisi suruh balik, repot gitu nanti. Ya, gitu. Ya, baik, Pak. Oke, ya wes, terima kasih, selamat sore ya. Yang asisten yang ngerjain ini, yuk tinggal dulu ya. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. Kasih, Pak. Kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. oke, terima kasih kembali. Terima kasih, Pak. Ya. Ambil Thomas ya? Thomas nggak ikut? Enggak ya? Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Oke. Ya, sekarang usulan baiknya gimana ya? Untuk yang nanti yang pembagiannya ya, Pak. Atau 3. Saya mikirnya mungkin 2 atau 3 itu boleh sih, Pak. Ya, Jadi ada beberapa tim yang 2 ada yang 3. Terus kalian nyobakan itu butuh waktu berapa lama? Rolling aja. Butuh satu kali nyoba itu kan ada kemarin kan Sufi kan sudah ngupdate saya ada ngukur sama itu kan sama apa kayak kemarin tuh? Dimensi sama Mengenali objek ya. ada dua Bentuk ya? sama dimensi. Nah itu berapa lama butuhnya? Ini berarti program dari awal ya, Pak ya? Soalnya kan ada yang belum teknik, sudah ya, yang angkatan 19 sudah teknik robot ya, Pak ya? Oh iya ya. Belum. Oh iya. Semester 5. Belum Iya, teknik kayaknya belum ya. susah ya. Apa mungkin yang belum teknik robot bisa dikasih contoh programnya gitu, Pak? Langsung jadi. Dijadiin satu shift gitu ya? Iya, atau jadi satu gitu. Jadi 19 sama 18-nya digabung lah. Setidaknya ada 18. Oh maksudnya di kolaborasi antara 18 sama 19 gitu kan? Iya. Iya. Ya, betul. Baik mana begitu atau sama malah justru 18 sendiri, 19 sendiri. Kalau 19 sendiri yang tadi tujuan ngomong dikasih contoh tadi itu. Bagus mana ya? Kolaborasi sih, Pak, supaya bisa kerja sama-sama gitu. Kolaborasi aja ya udah. Kalau apa contoh itu kan terlalu instan gitu, Pak. Iya. Ya wis, berarti kolaborasi cuma saya kok misal ya kalian buka pertama ya. Ayo bayangno dirimu sendiri buka pertama ya. Suruh bikin DB gitu ya. Apa enggak lupa? Iya. Lupa. Iya, Pak, lupa. Pasti ada sedikit contohnya loh. Ngomong sendiri loh. Ya mesin vision ini kan saya juga sama-sama belajar ya dari mata kuliah baru juga. Itu aja kenapa saya pengen ngetik. Kenapa? Karena padahal saya sudah nyoba gitu kan. Itu pun masih lupa. Membiasakan juga kan gitu. Nah, saya pikir tetap ada dikasih panduan. Kalau nggak gitu lama gitu. Kasih panduannya itu nggak semua, tapi ada panduan tetap gitu. Nggak tahu bentuknya itu kertas atau apa. Gitu. Bagaimana kalau gitu? Kalau nggak gitu lama loh. Kamu bikin sendiri pertama berapa? Jangan ngomong ininya ya. Jangan ngomong pas nyari caranya loh. Itu tambah suwe meneh gitu. Misalnya kamu sudah tahu, tapi hanya ngomong sintaks programnya saja. Lama enggak? Cukup lama, Pak. Hah? Kalau saya kemarin cukup lama. Soalnya masih ada bingung-bingungnya dulu, harus cari-cari lagi, kadang lupa. Kayak gitu, Pak. Saya itu loh enggak megang juga lama mesti melihat lagi gitu. Nah, mungkin dikasih kertas saja. Enggak apa-apa, kolaborasi tapi tetap dikasih panduan ya. Gitu usulan saya. Iya. Ya, oke. Sekarang silakan nanti dibagi. Jadi tadi itu yang bisa datang berapa? 11 orang ya? 14, Pak. Terus nanti ada tambahan lagi kayaknya, Pak. Jadi 12 ya. Kita nggak dihitung tuh. Nggak usah dihitung. Oh iya. Terus ada itu. Hadi tadi masih tanya apa?
orang tuanya Oh. dulu Handi. Ya, jangan istilahnya kita enggak maksa juga kan. Kita tetap protokol kesehatan, cuma risiko itu tetap ada ya. Nah, Iya. satu kali nyoba itu kan satu kelompok tuh. Masih ingat ya, yang pada waktu Techbot yang lalu mereka ya masuk semua. Iya kan? Iya, Pak. Gitu. Berarti kita tuh tinggal berapa sih? 5 kali atau 4 kali tuh? Pak Tiang minta 2 kali itu untuk diskusi project sebenarnya. Kita tinggal berapa kali? 3 kali kayaknya ya, Pak. Minggu depan soalnya libur gitu. 3 kali atau 4 kali? Enggak 5 ya? Lupa saya, Pak. Saya coba lihat. Cuma di rumah ya, Juan. Iya, Pak. Itu Christopher ambek Sugi di mana? Di lab apa? Di rumah, Pak. Aku di rumah, Pak. Iya, Pak, Saya sekitar coba share 3. screen ya, Pak. 3 kali dong. Berarti Oh, 4. Hah? 4, Pak. Iya, 21, 28, 8, terus tanggal 4 Juni sama 11 Juni. Oh, 11. itu belum ujian ya 11-nya ya. oh ya wis. Berarti kalau misal ya kalian masuk cukup ya, nek misalnya dipakai sekali tok, cukup. Nggak yakin, tapi kalau misalnya ditambah waktunya gitu baru yakin, Pak. Kalau misalnya dalam 3 jam gitu belum. Makanya 1 kali pertemuan kira-kira 30 menit lebih loh. Lebih. Lebih, Pak. Nah, masih Iya, lebih. Pak. Mungkin bisa 1 jam satu kelompok gitu mungkin, Pak. Setkan 2. Untuk 45 ya, Ki ya. Iya. Kamu setkan 2 kali aja lah, nggak usah terlalu dipaksa ya. Nggak cukup memang 30 menit. Berarti kalau bisa berapa? Wis, kamu yang tahu aja. Bisa satu kelompok itu bisa berapa jam? Berapa Ini sudahnya, Ki berarti ya? enggak? 1 kayaknya, Pak. Soalnya itu tapi atau kita kalibrasiin gitu, Pak, kameranya, Pak. Oh iya, suruh kalibrasi sendiri ya lebih malah lama. Kalau Oh, kalian bisa sendiri lebih, kalau sudah kita kalibrasiin lebih cepat nggak sih, Ki? iya. Tinggal Nanti program aja ya. mungkin kita itu ya nyedia laptop sing Iya. mereka tinggal program gitu ya. Iya gitu Iya, ya. Pak. Iya. Apa mungkin waktu kalibrasi didemoin aja, Pak, dari kita gitu? Ya, makanya kalibrasinya kan sudah Mbok lakukan loh, sudah kalian lakukan. Iya, Sudah. saya didemoin supaya mereka setidaknya tahu gitu, Pak. Mm. Kita yang demoin. Oh, didemoin. Ya boleh sih. Ya wis, didemoin naik prosesnya gitu ya. Terus mereka tinggal pakai ya. Oke, setuju sih kayak gitu. Ya, berarti berapa? Turun 45 menit. Ya harusnya bisa, Pak, 45 menit. Ya, berarti naik 3. Mungkin lebih sedikit. Ya, berarti sama toleransinya 1 jam toh. Perpindahan dan semuanya ya. Berarti 60. Kalau kita ngomong 3 jam berarti 3 kelompok. Ya udah. Ya cukupkan dengan 2 kali pertemuan, berarti 6 kelompok. Maksimal. Nek 2 12. Nek mau 1 kali wis tak serahkan kalian wis mau 1 kali apa 2 kali. Buatin modul, Pak, ya mungkin, Pak. Yang sudah ada langkah-langkahnya gitu. Iya. Jadi tinggal ngikutin aja gitu mereka. Iya, betul. Kalian bertiga yang asisten pengembangan itu juga ya? Yang robot ini ya? Iya. Benar ya? Nah, itu bikinkan modul aja. Gitu. Bikinkan modul nanti kasih ke saya sama Pak Tiang. Gitu. Ya.
Bikinkan Iya. ini aja, Iya. bikinkan dulu aja. Kan masih ada waktu 2 minggu ya berarti. Karena tanggal 7 ya. Masih ada waktu 2 minggu. Nanti. Iya. Senin kita ketemu di kampus ya. Minta waktu untuk demokan itu ya. Kan sebenarnya Iya, Pak. Iya. Kak Vito itu kan nyoba mandiri, banyaknya nyoba mandiri. Nah, ketemu untuk nyoba itu ya. Iya. Iya. Itu sih. Oke, cukup sih dari saya. Ada yang didiskusikan lagi dari kalian? Itu, Pak. Untuk yang di rumah nanti kayak gimana ya, Pak? Nah, itu saya bawakan video capture itu untuk kamera yang masukkan ke. Jadi gini, saya udah sampai lupa namanya panelnya ini apa namanya? Pitch pendant. Pitch pendant. Ya, jadi pitch pendantnya itu dimunculkan masuk ke OBS, kemudian dari OBS masukkan ke Zoom. Tak aturin itu enggak apa-apa. Oh ya, Pak. Pada waktu mereka mencoba, ya, nah pitch pendantnya itu bisa dimunculkan di Zoom-nya anak-anak yang lain. Nah itu tak atur, tak apa-apa. Ya, itu kalian fokus ke materinya aja. Gitu. Oke? Iya, Pak. Ya wis. Oke, Pak. Ada lagi, Juan, Christopher. Oke. Sudah sih, Pak. Belum ada, Pak. Sudah. Terima kasih, selamat sore.